Nah, selanjutnya nih agenda yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Kak Diat. Juga dipandu oleh moderator kita yaitu Dr. Ini Trisnawati. Sebelum materi dimulai, saya akan memperkenalkan moderator kita yaitu Dr. Ini. Nama Dr. Ini Trisnawati, pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran UNUD 2004 sampai 2010, program pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Psikiater UNUD 2021 sampai selesai, riwayat pekerjaan Rumah Sakit Islam Garam Kaliangat 2010 sampai 2012, Rumah Sakit Bayangkara Polda Bali 2012 sampai 2014, Rumah Sakit Universitas Udayana 2014 sampai 2019, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 2019 sampai selesai. Organisasi Staf Bidang Kesehatan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Bali (ICMI), Pembina IMA FK UNUD, Pengawas Yayasan Cinta Negeri Peduli Sesama (CNPS), dan Ketua Komite SMP Albana 2021 sampai 2022. Kepada dokter ini dipersilahkan untuk memandu acara. Terima kasih, Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah masih semangat ya, insya Allah masih semangat ya. Di siang hari ini kita akan bersama-sama memasuki sesi yang paling ini sebenarnya pokok dari pertemuan kita di webinar ini adalah penyampaian materi oleh narasumber. Baik, terima kasih kepada dokter kakak saya, Dokter Diat. Mau dipanggil Dokter Diat atau Kak Diat? Mana aja boleh. Baiklah, dalam sesi ini kita akan membagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi penyampaian materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan oleh diskusi. Jadi narasumber menginginkan kita banyak berinteraksi, bertanya kepada beliau. Jadi nanti adik-adik, ayo bertanya, sampaikan kegelisahan, kegalauan hatinya terkait dengan kondisi kejiwaannya ya. Nanti insya Allah Dokter Diat akan membantu. Jadi seperti itu. Nah, di akhir acara kita akan berdiskusi. Nanti bisa secara langsung via raise hand atau bisa di kolom chat seperti itu. Ada yang menarik, akan ada pembagian 3 door prize, yaitu voucher belanja di Albana Mart. Masing-masing bernilai 50.000. Jadi yang hobinya shopping-shopping ya, atau nggak boleh dong. Jadi yang hobinya shopping-shopping, nanti ayo keluarkan pertanyaan menarik kalian ya, akan kita pilih yang terbaik 3, seperti itu. Baiklah, jangan lama-lama ya, ngobrol-ngobrolnya biar Kak Diatnya langsung nih. Kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita. Nama lengkapnya beliau adalah Dr. Haji Iputu Diatmika, MBiomed, spesialis kedokteran jiwa. Beliau punya Instagram, adik-adik silahkan di-follow di @iptdiatmika. Nah, di sini Dr. Diat banyak sekali share tentang seputar kesehatan remaja, kesehatan jiwa dan remaja. Silahkan di-follow ya. Insya Allah bermanfaat di situ. Pendidikannya ini luar biasa. Beliau meluluskan S1 dokter umum, kemudian MBiomed-nya dan spesialis kedokteran jiwa di Universitas Udayana. Kemudian, nah sempat fellowship juga ini di Taiwan. Nah, siapa yang pengen jadi dokter dan mengikuti pendidikan di luar negeri, ayo banyak berdoa dan belajar ya adik-adik. Ini pengalaman kerja dan jabatannya. Wih, ini kalau dipaparkan satu-satu bisa lama ya. Pada saat dokter umum bekerja di puskesmas dan juga sempat di rumah sakit. Kemudian setelah lulus dari spesialisnya, beliau kemudian kembali ke NTB. Jadi
Kak Diat ini asalnya dari NTB. Beliau secara langsung ini via webinar dari sana, Adik-adik ya. Jadi spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, kemudian dosen juga di Unizar, Universitas Al-Azhar, sama Universitas Mataram, begitu. Kemudian juga direktur beliau ini di Rumah Sakit Metro Medika Mataram. Nah, kalau pengalaman organisasinya ini adik-adik ya, banyak sekali. Ketua Divisi Humas dan Dokumentasi, anggota ID Kota Mataram, kemudian Sekretaris ID, Sekretaris PDSKJI, Ketua Komite, Koordinator Organisasi, dan anggota KIMA FK Udayana. Masya Allah, bagaimana sih orangnya ya? Sudah pada penasaran bagaimana? Mari kita sambut dengan meriah Dr. Haji Iputu Diat Mika, M. Biomed, spesialis kedokteran jiwa. Silahkan Kak Diat, waktu dan tempat dipersilahkan untuk penyampaian materi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter ini, Derini, saya biasanya manggilnya Derini. Ya, beberapa minggu yang lalu adik saya ini meminta saya untuk sedikit memberikan gitu ya beberapa pengetahuan tentang bully atau bullying ya, serta adiksi gadget. Biasanya mungkin kecanduan gadget. Pada siang hari ini untuk adik-adik di SMP Albana, saya sangat takjub sekali ya. Webinarnya sangat profesional, ya. MC-nya sangat terstruktur. Wah, ini persiapannya mantap banget ini. Kemudian dengan background-nya yang bagus banget, gitu ya, luar biasa. Ini terlihat bahwa sudah terbiasa ya dengan menggunakan teknologi gitu, ya, untuk di masa-masa sekarang ya. Nanti kemampuan berteknologi juga ternyata relate ya dengan generasi-generasi seusia adik-adik di SMP Albana. Saya coba share screen ya, mudah-mudahan sih nggak ada kendala ya. Saya gunakan tablet saatnya. Sebentar. Apakah sudah jelas terlihat? Sudah. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi siang ini kita akan banyak membahas tentang bahaya bullying dan kecanduan gadget ya. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Karini ya, bahwa inilah saya, sedikit gambaran bahwa ini gambaran apa yang saya sedang lakukan saat ini dan riwayat di profesi saya sebagai seorang psikiater. Kita mungkin nanti akan membahas dua aspek, pertama bullying dan nanti yang kedua ada kecanduan gadget ya. Nah, kalau kita lihat kasus bullying itu sangat marak ya di tanah air maupun di luar negeri. Jadi bukan di Indonesia saja, di luar juga ada tuh kasus itu. Kalau tadi Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kemahasiswaan bilang bullying itu mirip dengan perundungan. Iya, betul sekali. Kalau kita di Indonesia kan bahasanya perundungan. Namun tidak sepopuler kalau adik-adik mendengar kata bully. Aku habis dibully nih. Nah, itu lebih populer sebenarnya. Ketika mendengar perundungan, kok agak asing ya. Nah, itu karena memang bullying menjadi lebih mudah untuk diingat. Gitu. Karena memang banyak sekali dikatakan baik di pergaulan maupun di media sosial. Dalam bahasa Indonesia, bullying ini identik dengan intimidasi atau penindasan sebenarnya ya. Intimidasi kalau kita lihat itu lebih kepada bagaimana mereka menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Biasanya bentuknya ancaman atau gertakan. Ya. Nah, tidak sedikit bahwa dampaknya itu cukup tidak nyaman ya bagi korban pertama. Namun sebenarnya bukan korban saja. Pelaku sebenarnya juga perlu kita perhatikan ya, karena mereka juga merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Nah, itu juga nanti kita coba belajar bersama bagaimana supaya fenomena bully ini bisa berhenti di kita, gitu. Baik sebagai korban ataupun mungkin kita menjadi pelaku bullying atau perundungan.
Dampaknya, nah ini banyak banget ya dampaknya, terutama yang negatif yang akan kita bahas ya. Karena nggak ada sedikit pun ya positifnya gitu ya. Ini dampak negatifnya apa nih? Mengalami gangguan jiwa tuh. Tadi Kak ini udah bahas tuh ya, bully dan jajet itu bisa menjadi salah satu faktor resiko untuk mengalami gangguan jiwa. Ya, seperti apa? Ada depresi, ada nggak pede ya, rendah diri, percaya dirinya kurang ya, tidak termotivasi, ada kecemasan yang berlebihan, bahkan bisa disertai dengan kesulitan untuk tidur pada malam hari. Ya, dan yang paling semarak akhir-akhir ini yang banyak sekali saya tangani adalah banyaknya adik-adik remaja itu yang melakukan pencederaan diri atau menyakiti diri sendiri dengan tujuan apa? Untuk merilis emosinya. Nah, untuk melepas gitu kepenatannya dia dengan cara menyakiti diri. Nah, itu yang sering menjadi dampak yang buruk ya. Kadang kelepasan jadi sampai harus rawat inap tuh. Nah, karena mereka mengalami kesulitan untuk merilis emosi. Nah, ada juga beberapa yang menjadi pengguna obat-obatan terlarang seperti narkoba. Nah, itu dampak dari bully secara negatif. Dan yang paling mungkin bisa dilihat kalau di sekolah itu ada prestasi akademik, prestasi sekolahnya yang menurun, bisa karena siswa tersebut ketakutan atau teman kalian nggak berani masuk ke sekolah, atau ya mungkin karena mereka nggak fokus di rumah karena kepikiran terus dampak dari bully yang dilakukan oleh rekan-rekan. Nah, atau yang kedua, mereka menjadi pelaku bully tersebut. Ya, dengan cara apa? Mungkin melakukan balas dendam. Jadi istilahnya pingpong ya. Jadi korban juga dengan membalas juga bisa menjadi pelaku kekerasan juga. Nah, kalau kita lihat di sini, pernah nggak kalian atau adik-adik melihat ini? Ini kita kasih perundungan atau bully itu jadi 4 kategori. Pernah nggak ada yang melakukan ini atau mengalami ini? Nih, bully secara verbal misalnya, ada yang meledek, atau ada yang memaki, ya, atau mungkin mencela temannya. Kalau zamannya dia dulu, waktu masih SD, bentuk bulinya tuh memanggil kita dengan nama bapak kita, ya, jadi nggak memanggil nama kita dengan nama yang sebenarnya, tapi nama orang tua kita dipanggil untuk. Nah, itu tuh bentuk bully juga, ya. Atau memanggil dengan bentuk fisik, ya, dia memanggil karena ukuran tubuh kita yang kecil, dia memanggil dengan kata-kata yang buruk gitu ya, mencela kondisi fisik kita. Nah, itu juga termasuk bully secara verbal. Mungkin ada beberapa adik-adik yang tidak memahami dan melakukan, nah, ketidaktahuan seperti itu. Namun kadang kita tidak pernah berpikir apa yang dirasakan oleh teman kita yang kita lakukan hal seperti itu. Yang kedua ada fisik nih, kayak memukul, meludahi, merusak barang ya. Nah, bahkan ada pelecehan seksual. Nah, ini juga perlu kita waspadai, apalagi di usia kalian ya. SMP itu menjadi hal yang rawan. Kenapa? Karena pertumbuhan tubuhnya sedang pesat-pesatnya ya. Fisiknya terutama untuk kalian di masa remaja ini proses pertumbuhannya luar biasa, energinya sangat besar sekali, sehingga mungkin saja terjadi tindakan kekerasan dalam bentuk fisik. Kemudian sosial, nah ini ada yang mengabaikan, pura-pura baik tapi ngegibahin di belakang, ya itu, ya, atau mempermalukan, ya. Nah, sehingga kayak model di medsos kayak prank-prank begitu itu malah salah satu bentuk peruntungan, ya, salah satu bentuk bully, ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, nah ini akan identik nanti dengan kecanduan gadget yang akan kita bahas tuh, yaitu cyber bullying, ya, atau bully yang dilakukan di media sosial atau dunia maya. Ini menggunakan teknologi untuk menyakiti video rekaman gitu. Kalau mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin pernah menonton beberapa film, itu banyak sekali adegan-adegan bully yang dimunculkan untuk edukasi agar hal itu tidak terjadi lagi. Nah,
Bagaimana kalau kalian mengalami perundungan atau bully? Apa yang dilakukan? Satu, menjauh ya dari si perundung. Jangan balas merundung. Kenapa? Kalian balik. Ketika membalas, kalian balik menjadi pelaku kekerasan. Nanti bisa diputar balikkan. Ya, sebenarnya kalian yang dirundung, nanti faktanya bisa dibalikkan. Dia nih yang mukul saya. Nah, itu jadi akan ada debat di situ. Ya, nggak usah dibalas, tapi menghindar. Kuatkan hati untuk lebih berani lagi. Nah, ketika kita dirundung atau dibully, nah, sampaikan dengan elegan, ya, sampaikan dengan elegan, tatap dia untuk berhenti melakukan perbuatan itu lagi, gitu ya. Ngomong, kalau misal bisa sambil bercanda, lebih bagus lagi, sambil senyum gitu. Udah deh, nggak usah kayak gitu lagi, udah nggak zamannya tuh kayak gitu ngebully. Nah, itu akan membuat keder tuh orang yang melakukan bully. Ya, nah kalau kesulitan, kalian bisa minta bantuan orang dewasa, seperti ibu guru, ya, atau wali kelas kalian. Kemudian cerita ke orang yang bisa dipercaya. Ya, orang yang bisa dipercaya itu siapa? Orang tua, bapak ibu guru di sekolah. Nah, itu orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, berani meminta pertolongan. Terkadang korban bullying takut apa? Takut berulang tindakannya. Nah, tapi ketika perundungan itu dibiarkan dengan cara diam, maka itu akan terjadi kembali. Yang terakhir adalah kalem aja. Nah, kalem itu akan membuat mereka menjadi merasa bahwa tindakan perundungannya menjadi, oh kayaknya nggak mempan nih buat dia. Gitu. Nah, bagaimana jika kita ternyata pelakunya? Nah, ini. Mungkin ada adik-adik, mudah-mudahan sih tidak ada, insya Allah nggak ada ya di SMP Albana, pelaku dari bullying. Satu, pahami nih, ya, bahwa sebenarnya kekerasan itu akan berdampak buruk bagi orang lain. Ya. Tapi jika sudah menyadari perilaku tersebut atau perilaku kekerasan dilakukan itu, sebaiknya apa? Hentikan sekarang. Nggak usah ulangi lagi. Ubah cara pandang kita mengenai apa hubungan dan perilaku kita, ya. Tumbuhkan keinginan untuk berubah. Minta maaf kepada korban, ya, kalau bisa secepatnya minta maaf. Semuanya akan merasa lebih baik, ya, karena pelaku juga merasa nggak nyaman setelah melakukan itu. Ya, coba untuk menggali apa penyebab munculnya perilaku kekerasan kalian. Sebagian besar penyebabnya adalah balas dendam, ya, atau ingin membalas, serta, nah ini satu lagi, iri. Nah, dengan seseorang bisa menjadi, ya, cari bantuan kepada tenaga profesional. Nah, ini bila kalian tidak bisa menghentikan kebiasaan merundung kalian. Oke, sampai di sini suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Nah, itu tadi gambaran tentang bullying dan hal-hal yang bisa kalian lakukan apabila kalian menjadi korban, apabila kalian menjadi pelaku. Nah, bagaimana bila kalian menjadi saksi? Saksi itu apa ya? Orang yang melihat perundungan. Kadang perundungan itu tetap terjadi gitu, karena kita diam. Karena melihat satu kejadian yang buruk, atau sedang ada teman kalian yang ngebully, adik-adik malah diam. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Satu, ya, minta mereka untuk menghentikan itu. Ya. Kedua, laporkan kepada guru bahwa telah terjadi perundungan atau tindak kekerasan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, untuk berani apa? Berani bicara, ya, berani menyampaikan, gitu, supaya kita bersama-sama menghentikan fenomena perundungan atau bullying. Nah, ini untuk sesi pertama. Nanti harapannya sih kita bisa berdiskusi setelah itu, ya. Kita akan masuk ke tema kedua. Nah, kalau bicara ini akan seru, saya rasa kalau di usia kalian, di usia adik-adik, nggak ada tuh yang nggak main game, ya. nggak ada yang nggak megang smartphone tadi kata ini bilang. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat tuh sebenarnya kalian itu ada di generasi apa ya? Nah, ini kalau kita lihat dari kelahirannya,
ada generasi baby bomber. Kalau generasi baby bomber mungkin kakek nenek kita tuh. Kalau generasi X mungkin ya ada beberapa guru yang masih masuk kategori generasi X. Kemudian kalau generasi milenial, nah mungkin ini sebagian guru Kak Rini dan saya tuh masuk kategori milenial tuh. Khasnya apa? Percaya diri, berorientasi terhadap kesuksesan. Waduh. Orangnya toleran, senang berkompetisi, ya, senang banget diperhatiin gitu. Nah, kalau kita lihat adik-adik di Albana ini masuk di generasi Z nih. Kelahiran tahun 96 sampai dengan 2010 ya, benar ya? Iya. Benar ya? Oke, nah kalau di generasi Z ini ternyata karakternya itu menghargai keberagaman, ya, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi pada target. Nah, kalau kita lihat fakta uniknya tentang generasi Z itu, generasi Z ini ternyata multitasking. Jadi kemampuan dia untuk menggunakan teknologi itu, waduh, mantap banget ya. Bahkan bisa menggunakan beberapa device dalam jangka waktu bersamaan. Nah, sehingga ketika kemarin terjadi pandemi dan harus belajar secara daring, ini nggak kesulitan buat generasi Z. Malah yang kesulitan adalah generasi guru-gurunya gitu ya, karena nggak terbiasa dengan teknologi misalnya. Nah, namun apa? Generasi Z ini banyak menghabiskan waktunya untuk menonton televisi. Nah, kalau sekarang menonton YouTube, nah itu banyak banget tuh. Gemar sosialisasi, kumpul bareng. Seneng banget kerja sebagai tim. Nah, ini ada tadi, karena kebanyakan aktivitasnya di rumah, aktivitas fisiknya kurang, nah risiko obesitas muncul. Nah, kalau kita lihat, generasi Z di sini adalah generasi yang sangat cerdas. Ya, generasi yang sangat melek teknologi. Ya. Bahkan ada generasi setelah generasi Z ini, yaitu generasi Alpha, yang belum terdeteksi. Ini generasi Alpha, kadang usia 2-3 tahun itu udah bisa menggunakan smartphone. Yang mungkin generasi baby bomber atau generasi X, aduh, benda apa ini gitu. Nah, semakin hari generasi berikutnya tuh akan semakin cerdas untuk menggunakan teknologi. Namun itu bisa menjadi dua sisi mata uang ya, bisa menjadi hal baik ataupun bisa menjadi hal yang buruk apabila kita tidak bisa bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Nah, kalau saya lihat di sini, ada nggak yang nggak pernah melihat game ini? Sepi ya? Berarti tahu ya game apa ini gitu. Nah, yang booming Mobile Legends itu saya sempat melakukan beberapa penelitian di beberapa SMP di Mataram, nggak ada yang nggak menggunakan Mobile Legends, memainkan Mobile Legends ya untuk anak laki-lakinya. Kalau untuk tren sekarang, untuk remaja SMP lebih banyak memainkan Roblox. Kemudian ada beberapa juga, tapi tidak terlalu ini ya, yang memang mereka melakukan aktivitas fisik gitu ya. Jadi nggak semua juga main game gitu ya. Ada juga. Tapi sebagian besar mereka bermain game dengan alasan yang bermacam-macam. Sebagian besar sih untuk fun aja dok, untuk hiburan. Nah, kalau kita lihat gadget itu sebenarnya isi jeroannya atau isi apa ya? Isi dalamnya dari smartphone itu apa aja? Tentu kalian udah cukup tahu ya. Nah, internet, Google. Ini Google menjadi alat yang sangat baik ya kalau kalian gunakan untuk mencari beberapa literasi tentang pelajaran di sekolah. Ya, kemudian video entertain, biasanya YouTube. Nah, nyari di YouTube tuh mau nyari dari bagaimana cara mengikat sepatu tuh ada. Sampai mencari apa aja ada gitu. Tergantung yang kalian mau cari.
Kemudian ada aplikasi hiburan. Nah, salah satunya ada TikTok. Nah, ini. Media sosial tuh banyak tuh. Ada Instagram, Facebook, ya. Instagram sekarang TikTok disaingin pakai Reels misalnya. Ada game online. Nah, ini ya. Ada yang single player ataupun yang multiplayer. Ada kamera untuk kalian selfie, untuk mengambil momen-momen tertentu dalam kegiatan kalian, gitu ya. Ada juga yang ternyata kameranya digunakan untuk pembuatan tugas misalnya. Ada aplikasi pendidikan, nah itu ada Zoom sana. Kemudian selama online informasi diberikan lewat WhatsApp group misalnya, ya. Dan ada aplikasi religi. Nah ini yang aplikasi yang mungkin agak jarang ya dipakai di smartphone, seperti mungkin Al-Quran digital. Mungkin yang paling sering adalah penanda waktu sholat. Nah itu gambarannya. Jadi kalau di Jadjat kita nggak bahas tentang satu hal yang buruk saja, ternyata banyak hal yang bisa mempermudah kegiatan kita. Nah, kalau kita lihat gambaran kecanduan Jadjat ini memang cukup luas ya. Nah, kalau kita lihat apa aja sih sebenarnya yang paling sering digunakan gitu ya. Kalau untuk anak-anak di bawah 11 tahun, biasanya main game online sama nonton video. Nah, ya. Mungkin kalian kalau punya adik ya, adik-adik yang masih itu yang sudah dikasih megang HP sama papa mama di rumah, waduh nonton YouTube-nya udah nggak ketulungan tuh. Bahkan sambil makan tuh pegang handphone nonton itu. Saya adik-adik di Albana enggak ya. Nah kalau 12 sampai 18 tahun, nah selain game online, media sosial juga mulai. Nah ini akan menjadi menarik ya penggunaan media sosial karena ini juga salah satu berhubungan dengan cyberbullying tadi. Ya, banyak terjadi bully gitu ya, terjadi tindakan intimidasi yang terjadi di media sosial. Sehingga perlu kewaspadaan dalam menggunakan media sosial kalian. Nah, ini gambarannya tuh. Nah, kalau kita lihat faktor risiko apa sih yang menjadi penyebab seseorang mengalami kecanduan smartphone atau gadget? Nah, berdasarkan usia, jenis kelamin ternyata laki-laki lebih cenderung tuh. Ya, laki biasanya game. Usia remaja lebih tinggi dan biasanya belum menikah. Kalau yang belum menikah ya remaja. Ya. Cuma ada beberapa kasus kayak kemarin saya menangani ada usia di bawah 18 tahun yang minta surat untuk diizinkan menikah. Nah, tentu saja Pak Dokter nggak izinkan. Karena masih di bawah umur. Genetik dan psikologis. Nah, biasanya ada problem menggunakan smartphone itu untuk pengalih masalahnya. Tapi masalah tetap ada, gitu, hanya untuk mengalihkan sementara. Ada data ini yang menunjukkan bahwa kesehatan remaja ada beberapa yang muncul dari kecanduan smartphone. Ada risiko bunuh diri di sana, sama problem tidurnya yang terganggu. Ya, 71% dikatakan remaja yang mengalami kecanduan bisa mengalami risiko bunuh diri dibanding remaja yang menggunakan perangkat elektronik 1 jam per hari. Ya, dan nggak tahu tuh kalau nge-zoom berapa jam ya, bisa dari pagi sampai sore kalau sekolahnya pakai zoom, nggak pusing gitu ya, karena layarnya kecil gitu kan lebih enak lihat bapak dan ibu guru di sekolah kan, kalau luring itu lebih atraktif, lebih enak gitu. Nah nggak tahu ini karena memang situasi pandemi ya. Remaja yang menggunakan perangkat elektronik 5 jam per hari itu 50% memiliki waktu tidur kurang dari 7 jam per hari. Nah, kalau kurang waktu tidur, itu akan berdampak dari kondisi kesehatan fisik kita. 89 orang tua menyalahkan diri sendiri atau pengasuh anak karena mereka berkaitan dengan tanggung jawab penggunaan ponsel cerdas atau anak. Jadi 85% orang tua mereka merasa saya yang salah gitu. Padahal sebenarnya tidak begitu. Itu bareng-bareng tuh. Karena ketika remaja bisa untuk memilih untuk tidak mengalami kecanduan smartphone sebenarnya. Jadi orang tua nggak perlu harus ya boleh main ini kan, bisa dipilih itu. Kalau sama ini ada dampaknya begini, harusnya bisa memilih. Nah kalau kita lihat tanda dan gejalanya apa nih kalau kita kecanduan gadget? Fungsi hidup dasar yang penting seperti makan, tidur, perawatan diri itu terganggu, ya. Tergantikan oleh apa? Nah oleh penggunaan gadget. Yang kedua, kemampuan fokus, konsentrasi, ya, kemampuan mengingat itu menjadi berkurang. Nah, ini akan berdampak dari apa?
berdampak kepada nilai akademik kalian. Nilai di sekolahnya menurun gitu. Nilai-nilainya. Kemudian akan lebih lambat ketika ibu guru menjelaskan B, C gitu, yang kalian tangkap nggak nyampe itu. Dulu waktu sebelum kecanduan gadget, bu guru A, B, C, yang kalian dengar A, B, C, gitu sama. Bahkan kalian juga punya energi yang lebih untuk mencari D-nya. Gitu. Nah, kalau sekarang jadi lambat tuh, udah sampai B gitu. Nah, itu pengaruh dari kecanduan smartphone. Yang ketiga, terdapat efek negatif pada pola hubungan dengan teman. Jadi lebih sensitif, lebih baperan. Begitu juga di rumah, mudah emosi. Ya, yang parah ini, ya ini bisa muncul kekerasan baik secara verbal ataupun fisik. Namun ada sisi lain lagi tuh, kalau main smartphone terlalu lama ada dampak kondisi fisiknya juga tuh. Yang paling sering yang saya temukan adalah ini, carpal tunnel syndrome. Jadi tangannya itu nyeri, pergelangan tuh, karena kebanyakan megang handphone. Ya, penglihatan mulai berkurang karena layar lensa terlalu kecil dan radiasinya cukup besar. Nah, itu beberapa keluhan yang sering muncul. Jadi kalau dilihat apa yang harus dilakukan ya, nah, kalian filter deh aplikasi atau game kalian yang bisa menghabiskan waktu kalian. Batasi penggunaannya. Jadi kalau bisa membuat timetable yang jelas. Hari ini mau ngapain? Ya, kalau misal mau menggunakan smartphone dari jam berapa sampai jam berapa. Itu dibatasi supaya apa? Supaya kalian masih bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kalian. Kalau misal tahu punya aplikasi untuk melihat statistik penggunaan, kan kalau misal kalian menggunakan iPhone misalnya ada ininya ya, ada waktu time screen-nya gitu. Jadi itu bisa kalian, waduh, kayaknya kelebihan nih hari ini, besok harus dikurangi lagi nih, misalnya seperti itu. Atau kalau mau yang lebih simpel, kalian buat jadwal aja. Kalau sudah berlebihan, berarti besoknya dikurangi jadwal besoknya, jadi untuk biar bisa tetap seimbang. Ada batasan dalam bermain game atau menggunakan smartphone. Nah, batasan-batasan ini dikeluarkan oleh WHO, ya, suatu organisasi kesehatan. Untuk usia 1 sampai dengan 2 tahun, ya, sebaiknya memang tidak menggunakan handphone. 3 sampai 6 tahun boleh bermain smartphone-nya 10 sampai dengan 20 menit. Kemudian usia 7 sampai dengan 10 tahun itu 20 sampai 60 menit. Usia 11 sampai dengan 18 tahun ini maksimal 2 jam. Waduh, berarti 2 jam dong paling banget. Ya kalau bisa cuma hanya 30 sampai 1 jam kan lebih bagus ya. Nah, rekomendasi WHO ya seperti ini. Tidak ada rekomendasi dari WHO untuk di bawah 1 tahun. Kemudian 1 sampai 4 jam, 1 tahun per hari. Terus gimana untuk yang usia saya, Dok? Saya kan usia 11 sampai dengan 18, ya maksimal, nggak boleh lebih dari 2 jam per hari. Nah, kalau kita lihat, kalau saya sudah kecanduan, bagaimana ya, Dok? Nah, kalau sudah kecanduan, ada banyak hal yang bisa dilakukan selain yang tadi, dengan bagaimana memfilter, membuat timetable yang jelas, membuat penjadwalan untuk bermain gadget. Biasanya nanti dokter ini, gitu ya, kebetulan dokter ini lagi sedang pendidikan untuk menjadi psikiater, juga akan bisa membantu tuh, ya. Nah, dengan ada metode pengobatan yang nggak pakai obat, dengan psikoterapi, ya. Kalau saya lebih prepare ini, kalian mengikuti kegiatan social skill development. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan sekolah, ekstrakurikuler, itu bisa banget untuk mengobati kecanduan, program-program yang menekankan aktivitas fisik. Jadi kalau kalian suka basket, main basket. Kalau kalian suka futsal, main futsal. Atau mungkin ada yang suka untuk mengurangi agresivitasnya dia, Dok, saya orangnya power saya gede banget, Dok. Saya suka dengan olahraga yang ekstrim. Mungkin kalian bisa olahraga misal bela diri, misal boxing, ataupun misal muay thai, seperti itu. Untuk obat-obatan di usia remaja memang tidak direkomendasikan ya. Tapi bila tidak sangat mengganggu sekali. Ya, kebetulan kalau yang sudah di atas 18 tahun, pilihan obatnya menjadi lebih banyak karena mempercepat proses penyembuhan. Tapi kalau usia kalian, itu bisa dicoba untuk melakukan pengobatan terkait kecanduan
smartphone dengan melakukan aktivitas fisik yang banyak. Ini mungkin untuk Komite Albana bisa menggunakan kuesioner ini sebagai alat untuk evaluasi ya, apakah ada adiksi smartphone apa tidak. Ini ada interpretasinya untuk melihat apa, untuk pemetaan adik-adik kita gitu, bukan untuk menghukum, tapi paling tidak untuk mengetahui apakah adik-adik sudah dalam kondisi kecanduan gadget smartphone apa tidak. Ini interpretasinya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada diskusi, silahkan. Terima kasih, Karini. Iya, terima kasih Kak Dr. Diat.